Teman-teman, ada sapi merah yang sedang disiapkan oleh Yahudi Israel. Dan hal itu akhir-akhir ini banyak dibahas dan banyak dibicarakan. Ada apa dengan sapi merah? Apa itu sapi merah? Kenapa Yahudi sangat memperhatikan soal sapi merah? Kenapa sampai detik ini sapi merah disembunyikan di tempat yang tidak diketahui orang lain? Apakah benar-benar mereka ingin menyembelih sapi merah itu dan menghancurkan Masjid Al-Aqsa? Apakah ini salah satu tanda hari kiamat? Teman-teman, sering sekali ketika saya mengisi ceramah di masjid membahas Palestina, saya ditanya oleh jamaah, "Syekh, apa itu sapi merah? Atau apakah sapi merah itu benar ada?" Dan jawabannya teman-teman, sapi merah itu benar-benar ada teman-teman. Itu bukan cerita fiksi misalnya. Dan menurut saya, ini awal mula kehancuran teman-teman. Dan ini salah satu tanda bahwa kita ini benar-benar menuju sebuah kejadian besar. Tapi biar kita bisa memahami soal sapi merah itu, ada dua istilah penting yang kita harus pahami dulu dalam akidah Yahudi. Jika kita memahami dua istilah ini dengan baik, Syekh jamin bahwa teman-teman akan pahami banyak hal yang terjadi atau banyak hal yang Israel lakukan. Dua istilah ini, yang pertama adalah Mesias atau Masayah gitu ya. Istilah yang kedua adalah Haikal Sulaiman atau mungkin di keyakinan lain ya, Bait Salomo gitu, Haikal Sulaiman. Kita perlu memahami dua istilah ini dulu teman-teman. Isa Al-Masih teman-teman atau Yesus Kristus. Mungkin teman-teman akan komentar dua-duanya adalah dua sosok yang berbeda, tetapi teman-teman ini mungkin pembahasan lainnya. Isa Al-Masih adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang manusia. Dalam akidah Yahudi teman-teman, mereka punya kepercayaan yang namanya Mesias. Dalam akidah Yahudi, Mesias itu akan datang suatu hari untuk menunjukkan jalan yang benar kepada Yahudi. Karena Yahudi itu biasanya harus dikirim rasul dan nabi terus teman-teman. Karena mereka itu sering menyimpang gitu. Menyimpang dari ajaran tauhid, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam akidah Yahudi, mereka akan dikirim seorang nabi rasul namanya Mesias ya, dan mereka harus mengikuti karena rasul itu akan mengarahkan mereka, mengembalikan mereka lagi ke jalan tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan harus mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti seorang rasul itu. Ini konsep yang benar ada di akidah Yahudi. Tetapi mereka mengubah konsep Mesias dalam akidahnya sendiri. Mereka memalsukan konsep Mesias dalam akidahnya sendiri. Dan mereka sekarang berpendapat bahwa Mesias itu benar ada, tetapi akan datang di akhir zaman untuk mengumpulkan dan menyatukan seluruh umat Yahudi yang ada di dunia. Dan umat Yahudi akan dipimpin oleh Mesias itu untuk menjadi rajanya dunia dan menguasai seluruh dunia, menjajah seluruh dunia, kemudian kiamat, kemudian dunia ini berakhir. Ini konsep baru, konsep yang dipalsukan teman-teman. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah kirim Mesias itu. Allah Subhanahu wa taala sudah kirim Mesias yang sesuai konsep asli, bukan konsep yang dipalsukan. Mesias itu adalah Nabi Isa Al-Masih. Ada kemiripan teman-teman antara kata Mesias dan kata Masih, betul teman? Karena memang dua-duanya dari akar kata yang sama. Allah Subhanahu wa taala kirim Isa Al-Masih kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi, supaya mereka bertauhid lagi. Tetapi teman-teman, mereka malah mendustakan Nabi Isa, malah memerangi Nabi Isa, malah mau membunuh Nabi Isa, malah mau menyalibkan Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa tidak disalibkan. Jadi mereka menolak risalah tauhid Nabi Isa, karena semua Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, mereka mengajak untuk bertauhid, mereka mengajak untuk berislam teman-teman. Mereka menolak risalah Nabi Isa dan mereka tetap percaya bahwa Mesias yang sebenarnya belum datang. Semua orang Yahudi di seluruh dunia sekarang lagi menunggu Mesias teman-teman, lagi menunggu seorang rasul menurut mereka yang diutus oleh Tuhannya Yahudi untuk
mengumpulkan orang Yahudi di bawah satu kepemimpinan. Ini istilah pertama teman-teman yang penting kita pelajari. Ada istilah kedua yang lebih penting lagi. Istilah kedua itu adalah Haikal Sulaiman teman-teman. Jadi teman-teman, Haikal Sulaiman itu sebuah bangunan suci, sebuah tempat suci dalam akidah Yahudi yang pernah ada zaman dahulu, di zaman Nabi Sulaiman. Haikal Sulaiman itu sangat suci buat orang Yahudi. Mungkin sesuci Ka'bah di kita teman-teman. Tetapi bangunan ini hancur ribuan tahun yang lalu. Dan orang Yahudi sekarang percaya bahwa peninggalan Haikal Sulaiman itu masih ada sampai hari ini. Peninggalan sisa-sisa Haikal Sulaiman itu masih ada sampai hari ini. Taib, kira-kira ada di mana? Menurut mereka, sisa Haikal Sulaiman itu ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Makanya mereka punya tujuan yang mereka sampaikan secara terang-terangan selalu, yaitu menghancurkan Masjid Al-Aqsa dengan alasan mengeluarkan peninggalan dan sisa Haikal Sulaiman, tempat suci mereka. Makanya mereka selalu bawa peneliti dari seluruh dunia, buat instansi, buat kampanye media untuk menyampaikan kepada seluruh dunia, kami tahu bahwa ini Masjid Al-Aqsa, tempat suci orang Muslim, tapi mohon maaf, kami harus hancurkan supaya kami keluarkan dan menghidupkan kembali Haikal Sulaiman. Ini narasi mereka. Dan ini dilakukan secara terang-terangan teman-teman. Ini bukan teori yang tidak jelas, bukan. Mereka di pemerintahan penjajahan Israel, mereka punya instansi pemerintah resmi yang memperhatikan soal Haikal Sulaiman itu teman-teman. Teman-teman, belajar bahasa Arab itu sudah menjadi hal yang sangat penting buat kita, buat agama kita, untuk memahami agama kita, menjaga diri dari banyak fitnah yang tersebar di mana-mana. Buat teman-teman yang mau belajar bahasa Arab, bisa hubungi Syabab Belajar Akademi. Mereka buka kelas bahasa Arab dimulai dari nol, dibimbing sampai lancar, sampai bisa, dan cocok sekali buat yang jadwalnya padat. Karena ada kelas malam, kelas subuh, kelas pagi, Sabtu, Minggu, dan cocok buat yang latar belakangnya non pesantren karena mulai dari nol, maupun yang latar belakangnya pesantren insyaAllah. Mungkin dari teman-teman ada yang mulai lupa dengan topik asli kita hari ini, yaitu sapi merah. Ayo kita bahas sapi merah teman-teman. Sapi merah itu sangat penting sekali dibahas. Dan sapi merah itu benar-benar ada. Dan bukan hanya satu sapi, tetapi 5 sapi teman-teman. Karena soal sapi itu teman-teman sangat bahaya. Jadi ceritanya dalam akidah Yahudi teman-teman, mereka akan menunggu Mesias, ya. Mereka menunggu Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Dan supaya Mesias itu cepat keluar, umat Yahudi harus suci dulu. Saya cerita dari sudut pandang akidahnya teman-teman ya. Mereka harus suci dulu. Karena menurut akidah Yahudi, umat Yahudi yang ada di dunia saat ini semuanya berdosa. Semuanya tidak suci. Maka mereka harus disucikan dulu. Maka dalam akidah Yahudi, satu-satunya cara untuk mensucikan umat Yahudi adalah menyembelih sapi merah teman-teman. Tetapi bukan sembarangan sapi. Sapi merah, benar-benar merah, punya kriteria, punya ciri-ciri khusus, dan harus disembelih di depan Haikal Sulaiman, alias di depan gerbang atau pintu masuk Haikal Sulaiman, yaitu Masjid Al-Aqsa. Tidak boleh ada bangunan lain di sana kecuali Haikal Sulaiman. Mereka tidak bisa memilih sembarangan sapi teman-teman. Sapi yang mereka pilih itu harus berumur 2-3 tahun. Tidak boleh kurang, tidak boleh di atas 3 tahun teman-teman. Dan harus benar-benar merah. Tidak ada hitamnya sedikit. Mereka sudah mungkin 2000 tahun mencoba mencari sapi merah, tapi kok enggak ada. Yang adanya sapi merah itu memang susah didapat. Kalaupun ada, biasanya ada hitamnya sedikit, ada putihnya sedikit, ada warna lain. Maka tidak memenuhi syarat. Tahun 2002 kemarin, mereka ketemu sapi merah. Dan mereka senang sekali. Dan mereka, sapinya di Haifa kalau tidak salah. Mereka senang sekali. Mereka buat banyak acara dan lain-lain. Tetapi sebelum sapinya tamat 2 tahun, muncul 2 bulu hitam, maka tidak memenuhi syarat. Maka salah satu syaratnya adalah sapinya harus benar-benar merah. Dan 2 tahun yang lalu sapi merah itu sudah ada teman-teman. Bukan hanya 1 tetapi 5 sapi yang ada di Amerika Serikat. Dan kemarin bulan Januari sapi merah itu dikirim dari Amerika Serikat ke Israel. Dan mereka sembunyikan di tempat yang tidak bisa diketahui sembarangan orang, hanya diketahui beberapa orang saja. Berarti teman-teman kesimpulannya,
Mereka sedang bersiap-siap untuk menyembelih sapi merah itu di Masjid Al-Aqsa. Dan tidak boleh mereka menyembelih sapi merah itu kecuali kalau mereka menghancurkan Masjid Al-Aqsa, teman-teman. Itu yang bikin umat Islam sangat khawatir, teman-teman. Dan cara menyembelih sapi merah itu pun tidak boleh menyembelih begitu saja. Itu ada caranya, teman-teman. Sapi merah itu disembelih dulu. Kalau sudah disembelih, darahnya dicampur dengan padi. Kalau sudah dicampur dengan padi, sapi merah itu dibakar. Kemudian setelah dibakar, debunya dicampur dengan air. Dan debunya itu dipakai untuk menyiram seluruh umat Yahudi yang ada di dunia ini, supaya umat Yahudi suci, supaya Mesias keluar, supaya mereka menjadi rajanya dunia. Ini konsepnya mereka, teman-teman. Dan sesuai perhitungan Yahudi, teman-teman, sapi merah itu harusnya disembelih kemarin. Kebetulan harinya bertetapan dengan hari pertama Idul Fitri. Itu yang bikin umat Islam khawatir kemarin, ya. Karena kebetulan bertetapan dengan Idul Fitri. Karena kalau sapi merah itu jadi disembelih, berarti mereka akan menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Itu dua hal yang harus terjadi secara bersamaan, teman-teman. Tetapi alhamdulillah, kemarin di hari pertama Idul Fitri, saya bilang Idul Adha tadi, ya. Alhamdulillah, kemarin di hari pertama Idul Fitri, mereka tidak menyembelih sapi merah. Tetapi itu tidak berarti mereka membatalkan rencananya. Mereka hanya menunda rencananya. Maka teman-teman, kita sebagai umat Islam harus benar-benar perhatian terhadap Masjid Al-Aqsa. Karena Masjid Al-Aqsa itu bukan tempat biasa. Masjid Al-Aqsa itu adalah tempat suci, tanah suci. Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid." Tidak diperkenankan melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga tempat: Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Jadi kita sebagai umat Islam tidak punya dua tanah suci. Kita punya tiga tanah suci, teman-teman. Teman-teman, demi Allah, kehancuran penjajahan Israel itu sudah mulai. Mereka sudah mulai hancur, teman-teman. Demi Allah, teman-teman, saya percaya bahwa generasi kita ini adalah generasi yang akan melihat Masjid Al-Aqsa itu sudah merdeka. Demi Allah, teman-teman, saya percaya bahwa kita insya Allah akan melihat Masjid Al-Aqsa sudah merdeka. Bahwa kita insya Allah akan salat di dalam Masjid Al-Aqsa dalam keadaan sudah merdeka. Ada pengamat politik Israel yang menulis sebuah artikel. Dia itu bukan sembarangan orang. Dia pengamat politik asal Israel. Dia menjelaskan bahwa sekarang Israel mulai proses kehancuran. Coba bayangkan, warganya sendiri yang mengatakan seperti itu, bukan kita. Dia mengatakan bahwa ada 5 tanda yang menunjukkan bahwa Israel itu akan segera hancur. Tanda pertama, hilangnya ikatan yang dulu mengikat dua golongan besar dalam masyarakat Israel. Dua golongan besar itu maksudnya golongan agamis dan golongan sekuler. Dulu ada ikatan antaranya dan mereka bisa bekerja sama. Sekarang mereka berantem terus, katanya. Tanda yang kedua, support yang luar biasa yang Palestina dapat dari banyak negara. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Palestina memang dapat support dari negara-negara Islam, tapi baru pertama kali ini, tahun ini, Palestina mendapatkan support dari negara-negara yang non-Muslim. Tanda yang ketiga, sekarang di Israel kondisi ekonominya parah. Yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Tanda keempat, ketidakmampuan tentara penjajahan Israel itu untuk menjaga warga sipil, teman-teman. Ada sekitar 120.000 warga sipil Israel yang diusir oleh tentaranya sendiri dari daerah-daerah yang berbatasan dengan Gaza ke tempat-tempat lain, mengungsi ke tempat-tempat lain di dalam Israel. Tanda yang kelima, berubahnya pandangan pemuda-pemudi Yahudi tentang Israel, khususnya pemuda-pemudi Yahudi yang di luar Israel. Sekarang banyak pemuda-pemudi Yahudi yang mulai sadar bahwa Israel itu hanya sebuah penjajahan yang akan hilang suatu hari. Sebagaimana penjajahan Belanda di Indonesia hilang, alhamdulillah, dan orang Indonesia berusaha dan mereka melawan penjajahan dengan kuat. Sebagaimana penjajahan Inggris di Mesir hilang, diusir, dikeluarkan dari Mesir. Sebagaimana penjajahan di luar lain, di negara lain hilang, teman-teman. Banyak pemuda-pemudi Yahudi yang mulai sadar itu dan bahkan mereka mulai support Palestina, teman-teman. Jadi teman-teman, kesimpulannya, kita tidak tahu sapi merah itu kapan disembelih. Tapi yang pasti itu tidak jauh lagi, ya, tidak lama lagi.
Jadi kita harus benar-benar waspada teman-teman. Kita harus benar-benar melihat kondisi tanah suci kita itu seperti apa. Kita harus selalu support Palestina teman-teman. Support Palestina itu bisa dengan berbicara tentang Palestina di sosmed, bisa dengan mengajarkan anak kita tentang Palestina, bisa dengan donasi, tapi pastikan dulu donasi ke tempat yang benar ya teman-teman. Kalau donasi itu harus ke tempat yang benar-benar dipercaya. Saya tidak akan merekomendasikan teman-teman, tapi teman-teman bisa cari sendiri mana tempat terpercaya untuk donasi ke Palestina teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti kita ini sudah di akhir zaman. Dan di akhir zaman itu ada kebenaran, ada kebatilan. Tinggal kita yang memilih. Kita mau berada di barisan kebenaran atau di barisan kebatilan. Ini pilihan kita sendiri. Pilih sendiri teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Ayo kita tutupi kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.